Baik, yang kedua ini ya tentang B, hukum kurban. Kalau tadi yang pertama itu tentang pengertian kurban secara bahasa dan syariat. Nah, ini yang kedua tentang hukumnya. Hukumnya bagaimana sih kurban? Nah, ini hukum kurban adalah sunnah yang sangat dikukuhkan, sunnah muakkadah. Dan dianjurkan untuk dilakukan setiap tahun sekali, seperti puasa Arafah. Artinya setiap kali datang bulan haji, maka setiap dari kita diperintahkan untuk berkurban. Nah, jadi emang ini kurban ini setiap tahun, bukan seumur hidup sekali ya. Seperti yang di keyakinan banyak orang. Ini bisa difahami dari perkataan mereka. Udah kurban sudah katanya tahun kemarin gitu kan. Sekarang mah gitu dikira kurban ini hanya satu kali seumur hidup seperti haji. Enggak. Lah ini kurban ini sunnah setiap tahun ya. Sama seperti sholat duha, ini kan setiap hari sunnahnya. Tahajud itu kan ya, bukan setahun sekali, bukan. Bukan seperti pemahaman sebagian orang yang menganggap bahwa kurban itu dianjurkan sekali seumur hidup. Adapun mengenai hukum kurban, ulama telah berbeda pendapat. Pendapat pertama, menurut mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama, hukum menyembelih hewan kurban adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Nah, ibadah kurban adalah termasuk syiar agama yang dapat memupuk makna kasih sayang dan kepedulian kepada sesama manusia yang harus digalakan. Sunnah dalam bab kurban ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang A, sunnah ainiyah, yaitu amalan sunnah untuk dilakukan oleh setiap orang yang mampu dan memenuhi syarat. Ya B, sunnah kifayah, yaitu amalan sunnah yang jika sudah dilakukan oleh satu atau sebagian orang yang memenuhi syarat, maka bagi yang lainnya akan gugur tuntutan untuk melakukan kesunahan tersebut. Maksudnya jika dalam sebuah keluarga ada salah satu dari mereka yang menyembelih hewan kurban, maka dengan sembelihan ini telah tercukupi dan terwakili semua anggota keluarga yang lainnya. Akan tetapi setiap dari anggota keluarga tetap disunahkan jika ingin melakukan kurban. Nah ini ya, mengenai hukum kurban. Nah ini ada dua macam ya, ada dua macam. Apa kita baca dulu apa langsung disarain? Boleh ya. Ya, mengenai hukum kurban ini bagi baginda Nabi Muhammad SAW ya. Hukum kurban ada dua. Yang pertama bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua bagi kita semuanya. Yang kedua, yang pertama ini bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Hukum kurban ini hukumnya wajib. Untuk beliau wajib meskipun wajibnya satu kali. Setelah itu sunnah ya. Seperti disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin alakum. Kutiba alayya an-nahru. Jadi telah diwajibkan kepadaku berkurban ya. Wa laysa biwajibin lakum. Untuk kalian tidak wajib. Umirtu binahri wa huwa sunnatun lakum. Saya diperintahkan untuk berkurban dan itu sunnah untuk kalian. Ya, jadi untuk baginda Nabi Muhammad SAW itu hukumnya wajib meskipun sekali ya. Wajibnya sekali meskipun sekali. Setelah itu menjadi sunnah. Tapi bagi kita semuanya ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama, jumhur ulama diantaranya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad itu mengatakan sunnah muakkadah. Adapun menurut mazhab Imam Abu Hanifah, lah ini sama hukumnya wajib ya. Menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Makanya yang banyak kurban ini dari mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi kalau sudah hari Lebaran ini mazhab mereka ini banyak yang melakukan kurban karena wajib. Lah tapi jumhur sedikit malahan ya karena sunnah. Apalagi tadi keyakinannya setahun sekali ya. Apa diwajibin ini ya ikut mazhab Imam Abu Hanifah biar banyak yang kurban. Ya baik, jadi ya yang kedua jadi untuk kita menurut jumhur kebanyakan ulama adalah hukumnya sunnah. Tapi menurut Imam Abu Hanifah wajib. Lah ini terus jumhur juga menurut mazhab Imam Syafi'i sunnah dalam kurban ini ada dua macam. Ada sunnah kifayah, ada sunnatul ain. Sunnah kifayah itu yaitu tadi jika berbilang anggota keluarganya berbilang, ada ayahnya, ada ibunya, ada anaknya,
Pokoknya berbilang. Lah ini satu saja cukup yang berkurban. Misalkan ayahnya saja yang berkurban. Lah ini sudah jatuh permintaan untuk kurban bagi anak-anaknya, bagi istrinya, bagi ayahnya, ibunya, semuanya ya. Dalam satu keluarga ya. Tapi ini yang mendapatkan pahala hanya yang berkurban saja. Maka kalau semuanya mampu, meskipun kita dalam satu rumah, satu anggota keluarga, tapi semuanya mampu, lah itu lebih baiknya kita berkurban semuanya, ya, biar mendapatkan pahala semuanya. Yang kedua itu sunnatul ain. Sunnatul ain itu jika dalam satu anggota keluarga itu, dalam keluarga cuma satu, lah maka dia ini sunnah ain. Sama seperti fardu ain sama fardu kifayah. Lah ini sama, ada sunnatul ain, ada sunnatul kifayah. Banyak diantaranya sunnah kifayah itu ada 7 macam. Sunnah kifayah itu yang pertama azan. Azan ini sunnah kifayah. Artinya satu yang melakukan azan sudah cukup, yang lain sudah tidak diminta lagi untuk azan. Yang kedua tasmid. Kalau ada orang bersin, dia bilang alhamdulillah, kita bilang yarhamukallah. Lah ini sunnah kifayah. Yang ketiga yaitu pekerjaan yang berkaitan dengan mayit tapi yang sunnah, seperti mewudukan mayit. Nah ini kan sunnah, lah ini sunnahnya sunnah kifayah. Kan yang wajib cuma 4, memandikan, menguburi, mengkafankan, mensolati. Lah itu mewudukan kan sunnah, lah ini sunnahnya sunnah kifayah. Kemudian ya itu sama, yang keempat ini kurban. Ini kurban sunnah kifayah. Yang kelima memulai salam. Memulai salam ini cukup satu orang. Jika kita berkelompok gitu kan, berjamaah, pengen datang ke rumah orang silaturahmi, itu cukup satu saja sebenarnya. 100 orang, 1000 orang, assalamualaikum, ya. Nah ini sunnah kifayah, cukup satu, assalamualaikum, yang lain masuk semuanya. Itu yang keberapa ini? Yang ke-7 itu mengucapkan bismillah ya, kalau makan bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim cukup satu orang. Nah, cuman yang dapat pahala yang mengucap bismillah ya, sama ini sunnah. Ya jadi ibadah kurban ini ada sunnah kifayah, ada sunnatul ain. Catatan, ini bukan berarti satu kambing untuk satu keluarga, akan tetapi dengan satu kambing tersebut telah tercukupi dan terwakili semua anggota keluarga yang lainnya. Ya. Jadi satu kambing bukan untuk satu keluarga, jatuhnya hanya untuk satu orang, tapi sudah tercukupi, yang lainnya sudah tidak diminta lagi. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan, "Tsumma in ta'addada ahlul bait." Nah ini kalau banyak ahlul baitnya, kanat sunnatu kifayah fatudzi'u min wahidin. Rasyidin minhum lima sahan Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kunna nudahi bisyatil wahid yadhbahuha rajulu anhu wa an ahli baitihi wa illa fasunnatu ain. Jika anggota keluarga berbilang lebih dari satu, tadi ada ayah, ibu, anak, semuanya, maka kurban adalah sunnah kifayah. Artinya kurban dari salah satu anggota keluarga yang rasyid, memenuhi syarat untuk kurban, sudah mencukupi untuk keluarga yang lainnya. Berdasarkan riwayat yang benar dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kami menyembelih kurban satu kambing dengan cara seorang laki-laki menyembelih untuk dirinya sendiri dan anggota keluarganya. Dan jika tidak seperti itu, tidak berbilang anggota keluarganya, ya sendirian dia, ya sendirian dalam rumah sendirian. Tapi kambingnya sama dengan bilangan anggota keluarganya, maka menjadi sunnah ainiyah, sunnatul ain. Jadi kalau dalam satu keluarga itu anggota keluarganya banyak, lah ini maka masuknya sunnah kifayah. Pendapat kedua, menurut Imam Abu Hanifah, hukum menyembelih hewan kurban adalah wajib bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu tidak wajib. Ya, ini meskipun mazhab Imam Abu Hanifah mewajibkan, itu bagi yang mampu. Catatan, kurban bagi baginda Nabi Muhammad SAW adalah wajib, dan ini adalah hukum khusus bagi beliau. Ya, jadi yang sudah kami terangkan tadi, yang pertama itu untuk baginda Nabi Muhammad SAW, yang kedua untuk umatnya. Kalau untuk baginda Nabi wajib, khusus beliau. Adapun untuk umatnya, lah ini ulama berbeda pendapat.
Jumhur mengatakan sunnah muakkadah, kebanyakan ulama mengatakan sunnah muakkadah. Adapun menurut mazhab Imam Abu Hanifah adalah wajib. Dan menurut jumhur, menurut Imam Syafi'i diantaranya khususnya ya yang kita baca itu ada sunnah kifayah, ada sunnah ain. Sunnah kifayah kalau anggota keluarganya berbilang, kalau sunnah ain anggota keluarganya cuma satu. Nah itu maksudnya sunnah ain. Itu ringkesan dari hukum kurban. Nanti kurban menjadi wajib ada nanti setelah ini yang bagian C dalam mazhab kita Imam Syafi'i nanti mungkin setelah ini.